Puluhan orang terlibat kericuhan dengan membawa senjata tajam karena rebutan lahan parkir di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil senilai Rp10.000 per hari. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa. Tertangkap basah hendak mencuri ponsel di tempat pencucian mobil. Seorang pria dihajar massa di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari ponsel pelaku ditemukan bukti pesan singkat temannya bahwa pelaku telah melancarkan aksi pencurian tersebut. Masuk nih. Bisa nggak bakal lari pasang Nggak bakal lari lo ketangkep lo. Ketangkep masuk ke kamar. Kalau nggak ketangkep udah kabur. Pria yang diduga hendak mencuri ponsel milik karyawan pencucian mobil ini babak belur usai dihajar massa di Jalan Pondok Kelapa Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat berupaya melarikan diri namun berhasil ditangkap karyawan pencucian mobil. Sebelumnya dari rekaman kamera CCTV, pelaku masuk ke halaman tempat pencucian mobil seorang diri. Pelaku kemudian memantau situasi dan sempat masuk ke salah satu ruangan. Pelaku akhirnya kepergok saat masuk ke ruang tidur karyawan. Sementara dari ponsel pelaku ditemukan bukti pesan singkat dengan rekannya bahwa pelaku telah melancarkan aksi pencurian. Saya mau tidur, belum bisa tidur, dia posisi masuk ke dalam. Pas dia mau buka pintu, masih ragu-ragu. Sedangkan pas mau buka, saya udah bangun. Ke gap lah tuh pelaku. Terus sebelumnya dia sempat masuk ruangan lain dulu nggak ngecek-ngecek? Kalau dari CCTV-nya sih ngeliat udah masuk ke ruangan anak cucian dulu. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Amuk massa terhadap pelaku pencurian terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Massa emosi karena seringnya aksi pencurian di wilayah tersebut. Massa langsung memukuli pelaku saat berhasil ditangkap. Inilah rekaman video amatir saat seorang pria pelaku pencurian babak belur dihajar warga di Desa Renowijayan, Ponorogo, Jawa Timur. Massa yang emosi terus memberikan bogem mentah ke arah muka pelaku. Amuk massa baru berhenti setelah anggota kepolisian dan anggota TNI tiba di lokasi dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Siman, Ponorogo. Emosi warga memuncak lantaran diketahui aksi pencurian telah 3 kali terjadi. Sasarannya toko, warung, dan kotak amal masjid. Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera CCTV. Di sejumlah lokasi terungkap pelaku merupakan orang yang sama yang kerap meresahkan warga. Hilang sih sebenarnya bukan barang berharga ya, seperti iPhone ini, terus jas hujan, terus sama sedikit aksesoris, tapi saya nggak begitu ngeh apa aja dia. Tapi ini meresahkan ya Pak? Meresahkan, soalnya kan sebelumnya juga masuk ke Candatawa sama ke toko Risi Kencana, itu kan juga dia juga sempat masuk ke situ. Kalau TKP-nya sementara ini banyak, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 TKP. Dan yang memberatkan ini meresahkan ya? Ini sangat meresahkan karena pelaku ini pikirannya hanya kalau tidak punya uang, mana yang saya curi, cuma itu saja. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diamankan di Mapolsek Siman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Hingga kini motif pembunuhan belum diketahui lantaran pelaku belum bisa dimintai keterangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah sekitar pukul 2 siang. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inafis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun saat ini tengah memeriksa urin pelaku. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya warga perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban yaitu ayah dan nenek pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca insiden pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan oleh anak usia 14 tahun, saat ini tempat kejadian perkara di perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta sudah dipasangi garis polisi. Hingga kini belum diketahui apa motif pelaku di bawah umur ini tega membunuh ayah dan neneknya. Dan pemirsa, berikut laporan rekan Nata Arman bersama juru kamera Eri Nugraha. Pemirsa, inilah suasana pada malam hari di lokasi TKP pembunuhan ayah kandung dan juga nenek dari kasus yang terjadi pada dini hari pada hari Sabtu pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Tepatnya di alamat perumahan Taman Bona Indah Blok B6 nomor 12 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, yang mana pada tadi sekitar pukul 2 siang dilakukan olah TKP oleh pihak polisian dan juga saat ini sudah dipasangi garis polisi dan juga ada karangan bunga. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sebelumnya anak ini memang dikenal sama masyarakat luas ini atau sekitaran tetangga sebagai sosok anak yang baik, kemudian juga sering sholat ke masjid, kemudian juga ramah, sering menyapa seperti itu. Namun tidak diketahui secara pasti penyebabnya, namun keterangan dari polisi sementara ini adalah bisikan gaib. Namun saat ini juga masih dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui motif sebenarnya apakah yang terjadi. Kemudian insiden ini terjadi pada pukul 1 dini hari Sabtu, yang mana ketika itu si pelaku yang merupakan anak usia 14 tahun ini dengan inisial MAS ini turun ke dapur untuk membawa pisau dapur, kemudian melakukan penusukan kepada ayahnya yang sedang tertidur di lantai 2 rumah. Kemudian ketika melakukan penusukan tersebut, ibu dari sang pelaku tersebut bangun, kemudian dilakukan penusukan kembali, namun tidak menyebabkan hingga meninggal dunia seperti ayahnya tersebut. Kemudian ketika turun ke bawah, nenek yang merupakan tidur di lantai kamar di bawah ini bangun, kemudian keluar mendengar keributan tersebut, kemudian ditusuk kembali. Dan setelah itu ibunya ini berhasil keluar dari rumah dan terbaring di depan halaman rumah ini. Kemudian sang pelaku akhirnya kabur dan membuang barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh sekitar kurang lebih 60 meter dari titik rumah pelaku ke lokasi tersebut. Kemudian pihak keamanan dan atau security akhirnya berhasil menangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian. Kemudian sebagai informasi tambahan bahwa untuk luka yang dialami dari ketiga korban, pertama dari ayahnya ini luka tusuk di bagian leher, kemudian di punggung dan di tangan. Sementara untuk dari ibunya luka tusuk di bagian pipi, di punggung dan juga di tangan, kemudian juga neneknya hampir sama. Kemudian untuk
ibunya sendiri yang berhasil selamat ini mengalami kondisi yang sangat kritis dan tentunya saat ini sedang melakukan perjalanan dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Sementara untuk korban meninggal dunia yang merupakan ayah dan juga neneknya ini sudah dimakamkan dan sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sementara dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Usai diotopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dilakukan di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Usai proses otopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sementara itu, ibu pelaku hingga kini masih dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Menurut Megawati, korban tewas dari aksi brutal sang cucu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, almarhumah yang berusia 69 tahun ini dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Sejumlah sahabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas ke tempat peristirahatan terakhirnya. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega menusuk ayah, ibu, dan neneknya hingga tewas. Usai menusuk korban, pelaku yang masih berusia 14 tahun sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang masih berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah, sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik. Itu penusukan di mana? Di Bandung 5, 51 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi, teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkeplah di sebelum lampu merah, Karang Tengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desek-desek B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia cuman kamu yang nusuk? Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Kini pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggungnya, dan kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak warung mengakibatkan ibu dan 2 anaknya terluka parah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda saat lagi.